Seorang prajurit muda, Prada Luki, ditemukan sekarat dengan tubuh penuh luka, dan tak lama kemudian, ia meninggal dengan ginjal bocor. Tapi yang lebih mengejutkan, bukan musuh di medan perang yang menyiksanya, melainkan orang-orang terdekatnya sendiri. Pertanyaannya, siapa yang tega melakukan ini, dan apa rahasia besar yang sedang ditutupi? Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Langit sore menggantung muram di atas markas batalion infanteri itu. Hujan baru saja reda, menyisakan bau tanah basah yang bercampur dengan aroma besi dari pagar kawat berduri di sekeliling barak. Di halaman luas, deretan bendera masih berkibar lemah tertiup angin. Prada Luki berdiri tegap, meski tubuhnya terasa lelah setelah seharian menjalani latihan fisik yang keras. Usianya baru 20-an tahun. Wajahnya masih menyimpan ketulusan khas anak muda desa yang penuh mimpi. Dari balik seragam hijaunya, matanya memancarkan semangat yang ia bawa jauh dari kampung halaman, dari sebuah desa kecil di pinggir sawah. Ia berjanji pada dirinya sendiri, bahwa masuk militer bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk ibunya yang menanti dengan doa setiap malam. "Ibu, Luki akan jadi kebanggaanmu," gumamnya lirih sambil menatap kosong ke arah langit. Namun, kehidupan di barak ternyata tidak seindah yang ia bayangkan. Sejak hari pertama, Luki sudah merasakan betapa kerasnya dunia militer. Bukan hanya karena latihan fisik yang menuntut stamina dan kekuatan, tetapi juga karena perlakuan para senior yang kerap kali melebihi batas. Baginya, disiplin memang harus ditegakkan, tapi ada garis tipis yang memisahkan antara mendidik dan menyiksa. Luki menyadari posisinya, prajurit baru yang tidak boleh membantah. Ia hanya bisa menunduk, menahan rasa sakit, sambil berusaha tidak menunjukkan kelemahan. Baginya, setiap hari di barak adalah ujian, bukan hanya untuk tubuhnya, tetapi juga untuk jiwanya. Malam itu, setelah latihan selesai, barak kembali ke rutinitas. Beberapa prajurit duduk santai sambil bercengkerama, ada yang merokok, ada pula yang menuliskan catatan harian. Luki memilih duduk di pojok ranjang besinya. Ia menatap buku kecil berwarna coklat lusuh yang selalu ia simpan di bawah bantal. Di sanalah ia sering menuliskan segala isi hati yang tidak pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Tangan Luki bergetar ringan saat menulis. "Hari ini aku hampir pingsan di lapangan. Latihan terlalu berat, tapi aku tidak boleh kalah. Aku ingin jadi prajurit yang kuat, supaya ibu bangga. Aku rindu ibu, rindu suara ibu yang menenangkan. Kalau aku menyerah sekarang, semua pengorbanan akan sia-sia." Ia berhenti sejenak, menatap tulisan yang samar-samar karena cahaya lampu barak yang redup. Ada getaran di dadanya, perasaan campur aduk antara rindu, lelah, dan harapan. Tiba-tiba, suara keras menggema dari pintu barak. "Oi, prajurit baru. Kalian pikir bisa santai setelah latihan?" Suara itu milik Sersan Rahmat, salah satu senior yang dikenal keras. Langkah kakinya menghentak lantai kayu, membuat suasana hening seketika. Semua prajurit baru berdiri tegap, tubuh kaku seperti patung. Luki ikut berdiri, menahan degup jantungnya. "Besok pagi kalian harus lebih cepat. Kalau ada yang lambat lagi, siap-siap rasakan akibatnya," teriak Sersan Rahmat, suaranya penuh ancaman. Tatapan matanya menyapu satu persatu wajah prajurit baru. Ketika matanya berhenti pada Luki, ada senyum sinis yang tersungging. "Kau, Luki, wajahmu selalu terlihat lelah. Jangan-jangan kau menyesal masuk sini?" tanyanya sambil mendekat. "Tidak, Sersan," jawab Luki lantang, meski ada sedikit getar di suaranya. "Bagus. Jangan sampai aku lihat kau lemah lagi." Sersan Rahmat menepuk bahu Luki dengan keras, lalu keluar meninggalkan barak. Suasana kembali hening, hanya terdengar helaan napas para prajurit. Beberapa menatap Luki dengan kasihan, tapi tak ada yang berani berkata apa-apa. Mereka tahu, di tempat ini, menunjukkan simpati bisa berbahaya. Luki kembali duduk di ranjangnya, memandangi buku kecilnya. Ia ingin menulis lagi, tapi tangannya lemas. Ia hanya bisa menutup buku itu pelan, lalu menarik napas panjang. Di luar,
Suara jangkrik bersahut-sahutan, seolah menjadi saksi bisu perjuangan seorang prajurit muda yang berusaha bertahan. Malam itu, Lucky tidur dengan mimpi yang sederhana. Bisa pulang suatu hari nanti, menyapa ibunya dengan seragam militer yang utuh, bukan dengan luka atau air mata. Ia tidak pernah tahu bahwa perjalanan hidupnya akan jauh lebih berat daripada yang ia bayangkan. Bayangan gelap mulai mengintai dari balik disiplin yang dipaksakan. Barak yang seharusnya menjadi tempat membangun jiwa prajurit, perlahan berubah menjadi arena penderitaan. Dan Lucky, prajurit muda penuh harapan itu, berdiri tepat di ambang badai yang tak terelakkan. Pagi itu, matahari baru saja muncul dari balik pepohonan yang mengelilingi markas. Cahaya keemasan menembus jendela barak, menyinari lantai kayu yang lembab. Di luar, suara trompet tanda apel pagi menggema, membangunkan seluruh prajurit. Prada Lucky mengusap wajahnya yang pucat. Tubuhnya masih terasa pegal setelah latihan kemarin. Otot-ototnya menjerit, seakan menolak untuk bergerak. Namun ia tahu, tidak ada pilihan lain selain bangkit. Baginya, rasa sakit adalah rahasia pribadi. Ia tidak boleh terlihat lemah, karena kelemahan hanya akan menjadi bahan ejekan. Dengan langkah pelan, ia mengenakan seragamnya yang sudah agak lusuh. Setiap lipatan kain itu seakan menyimpan kisah perjuangan. Seragam itu adalah kebanggaannya, tapi juga penutup luka-luka yang tak terlihat oleh mata. Di lapangan apel, deretan prajurit berdiri rapi. Udara pagi yang dingin menusuk kulit, namun keringat mulai mengucur karena mereka harus tetap tegap tanpa bergerak. Suara instruktur menggema, memberi perintah tegas. Siap gerak. Suara sepatu menghentak tanah serentak. Lucky mengikuti dengan sekuat tenaga, meski perutnya terasa nyeri. Setiap kali ia menarik napas, ada rasa perih yang menekan dari dalam. Ia menggertakkan gigi, menahan keluhan yang nyaris meluncur dari bibirnya. Di sampingnya, Prada Bagas, teman seangkatannya, melirik cepat. Bagas menyadari wajah Lucky pucat dan matanya berair. Namun Bagas tidak berani banyak bicara. Satu kata simpati bisa dianggap melemahkan barisan. Setelah apel, mereka langsung digiring ke lapangan untuk latihan fisik. Push up, sit up, hingga lari keliling markas. Lucky berusaha mengikuti irama, meski napasnya tersengal-sengal. Peluh bercampur dengan rasa sakit yang semakin menusuk. Ketika lari, tubuhnya sempat goyah. Kakinya hampir tersandung. Lucky, jangan malas. Percepat langkahmu, teriak salah satu senior yang mengawasi. Lucky hanya mengangguk, menahan sakitnya sendirian. Ia tidak berani menjawab. Dalam hatinya, ia hanya berdoa agar tubuhnya mampu bertahan sampai latihan usai. Siang harinya, setelah makan sederhana di kantin, Lucky kembali ke barak. Ia duduk di ranjang besi yang berderit setiap kali ia bergerak. Tangannya meraba perut bagian bawah yang masih terasa nyeri. Ia tahu ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya, tapi ia tidak tahu seberapa parahnya. Ia sempat berpikir untuk melapor ke dokter batalion. Namun cerita-cerita dari prajurit lain membuatnya ragu. Banyak yang bilang, keluhan prajurit baru sering dianggap remeh. Bahkan ada yang dituduh hanya mencari alasan untuk menghindari latihan. Akhirnya Lucky memilih diam. Ia menuliskan perasaannya di buku kecilnya. Aku sakit, tapi aku tidak boleh menyerah. Aku tidak ingin dicap lemah. Aku ingin ibu tahu bahwa aku berusaha keras di sini. Mungkin sakit ini hanya sementara. Aku harus kuat. Tulisan itu ia tutup cepat ketika pintu barak terbuka. Beberapa senior masuk, wajah mereka keras, tatapan mereka tajam. Prajurit baru. Kalian pikir bisa santai setelah latihan? Salah satu senior bersuara lantang. Semua prajurit berdiri tegak. Lucky ikut berdiri, meski kakinya gemetar. Kalian ini belum apa-apa. Kalau ingin jadi tentara sejati, jangan hanya kuat di lapangan, tapi juga tahan banting. Senior itu mendekat, menatap Lucky dengan tajam. Kau, Lucky, wajahmu selalu terlihat lemah. Kau yakin sanggup jadi tentara? Lucky menelan ludah. Suaranya serak, tapi ia berusaha menjawab, sanggup, senior. Senior itu tertawa sinis, lalu menepuk perut Lucky dengan keras. Rasa sakit yang tak tertahankan menjalar seketika. Lucky hampir terjatuh, tapi ia segera menahan tubuhnya agar tetap tegak.
Kalau kau sungguh sanggup, buktikan. Jangan sampai aku dengar kau mengeluh, kata senior itu sebelum beranjak keluar. Barak kembali hening. Beberapa prajurit melirik Lucky, ada rasa iba di mata mereka. Namun tidak ada yang berani menolong. Semua tahu, solidaritas bisa berbalik menjadi bumerang jika ketahuan senior. Lucky duduk pelan, wajahnya menahan sakit. Dalam hatinya, ia hanya berkata pada dirinya sendiri, aku harus bertahan. Demi ibu. Demi mimpi ini. Malamnya, Lucky terbaring sambil menatap langit-langit barak. Suara dengkuran prajurit lain bercampur dengan desir angin malam. Ia tidak bisa tidur karena perutnya berdenyut perih. Ia menutup mata, membayangkan wajah ibunya. Senyum lembut ibunya menjadi penguat, meski hanya dalam ingatan. Luka itu tidak terlihat dari luar. Tidak ada yang tahu betapa sakitnya ia menahan semua ini. Namun di dalam tubuhnya, ada sesuatu yang mulai rusak, sesuatu yang kelak akan merenggut hidupnya. Dan malam itu, dalam keheningan barak, Lucky berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Meski luka itu terus menggerogoti, ia akan bertahan sampai tubuhnya tidak lagi mampu. Langit malam menurunkan keheningannya ke markas. Dari kejauhan, suara jangkrik bersahutan, sementara lampu-lampu jalan berwarna kuning redup berderet sepanjang pagar kawat berduri. Angin berhembus membawa aroma lembab tanah yang baru saja tersiram hujan sore tadi. Di barak, sebagian prajurit sudah terlelap, sebagian lain masih bercengkerama lirih, menahan kantuk sebelum giliran jaga datang. Prada Lucky duduk di ranjangnya dengan punggung menempel pada tiang besi. Matanya sembab, tubuhnya masih terasa lelah. Nyeri di perut bagian bawah semakin sering muncul, seakan setiap tarikan napas adalah pengingat bahwa ada sesuatu yang salah di dalam tubuhnya. Namun ia menolak menyerah. Ia hanya menunduk, memandang buku kecil coklat yang lagi-lagi menjadi pelarian dari segala kepedihan. Tangannya menulis dengan goyah. Aku takut, tapi aku tidak boleh menunjukkan rasa takutku. Malam terasa panjang, seakan setiap detik adalah ujian. Aku ingin tidur, tapi rasa sakit ini membuatku terjaga. Tuhan, kuatkan aku. Aku masih ingin pulang. Aku ingin melihat ibu tersenyum lagi. Baru saja ia menutup buku itu, suara keras mendobrak pintu barak. Brak! Semua prajurit yang masih terjaga langsung berdiri kaku. Beberapa yang terlelap pun tergopoh bangun. Di pintu, berdiri 3 orang senior dengan wajah keras. Salah satunya adalah Sersan Rahmat, yang sejak awal sering menyoroti Lucky. Prajurit baru. Keluar. Sekarang juga, teriaknya. Tanpa banyak bicara, semua prajurit baru berlari kecil menuju halaman belakang barak. Lampu neon redup menerangi area tanah kosong yang sering dipakai untuk pendidikan tambahan dari senior. Udara malam begitu dingin, namun keringat sudah membasahi punggung Lucky bahkan sebelum kegiatan dimulai. Dengar baik-baik, ucap Sersan Rahmat dengan nada mengancam. Kalian di sini bukan anak mama. Kalian prajurit. Kalau ada yang tidak kuat, sekarang juga bilang, biar besok pagi saya urus kepindahannya jadi tukang kebun markas. Tidak ada yang berani bersuara. Semuanya menunduk. Rahmat berjalan mendekati barisan. Tatapannya berhenti pada Lucky. Kau lagi? Kenapa wajahmu selalu pucat? Jangan-jangan kau hanya berpura-pura kuat? Tidak, Sersan. Lucky menjawab lantang, meski suaranya sedikit bergetar. Kalau begitu buktikan. Rahmat melambaikan tangannya. Push up 100 kali. Sekarang. Lucky menelan ludah. Ia tahu tubuhnya sudah hampir mencapai batas, tapi perintah adalah perintah. Dengan cepat ia menjatuhkan tubuh ke tanah, mulai melakukan push up. 1, 2, 3. Di awal ia masih kuat, tapi setelah 30 kali, napasnya mulai terengah. Keringat menetes deras, perutnya terasa seperti ditusuk-tusuk dari dalam. Cepat, kau kira ini main-main? Teriak Rahmat. Lucky menggertakkan gigi. 40, 50, 60. Tubuhnya mulai gemetar, tangannya hampir tak mampu menopang. Setiap kali ia menurunkan badan, rasa perih di perut semakin menusuk. Ketika sampai pada hitungan 80, ia terjatuh ke tanah. Tubuhnya tidak bergerak. Bangun, teruskan. Rahmat menendang kakinya. Dengan sisa tenaga,
Lucky kembali bangkit. Ia berusaha mencapai 100, meski matanya mulai berkunang-kunang. Akhirnya, pada hitungan ke-100, ia jatuh terkapar, tubuhnya menggigil hebat. Para senior tertawa sinis. Hanya push up begitu saja sudah hampir mati. Dasar lemah. Namun bagi Lucky, itu bukan sekadar latihan. Itu adalah siksaan yang membuat tubuhnya semakin rusak. Ia menggeliat di tanah, menahan sakit di perutnya. Melihat Lucky terbaring, Bagas yang sejak tadi berdiri di barisan tidak tahan lagi. Ia melangkah setengah maju, wajahnya ragu. "Sersan, sepertinya dia." "Diam," bentak Rahmat. "Kalau kau mau ikut-ikutan, silakan saja. Kalian pikir di medan perang musuh akan peduli kalau kalian sakit?" Bagas mundur, menundukkan kepala. Ia ingin menolong, tapi rasa takut mengekangnya. Lucky dipaksa berdiri. Tubuhnya goyah, keringat bercucuran seperti hujan. Pandangannya kabur. Malam itu benar-benar panjang. Tidak ada jeda, tidak ada belas kasih. Hanya perintah dan hukuman. Setelah hampir 2 jam, para senior akhirnya membubarkan mereka. Prajurit baru kembali ke barak dengan langkah terseok. Lucky berjalan paling lambat, tubuhnya seperti hendak roboh. Sesampainya di ranjang, ia langsung terjatuh. Nafasnya berat, wajahnya pucat pasi. Bagas mendekat pelan, berbisik lirih. "Lucky, kau tidak apa-apa?" Lucky membuka matanya dengan lemah, mencoba tersenyum meski bibirnya kering. "Aku, baik-baik saja." Padahal tubuhnya terasa remuk. Sakit itu makin parah, seakan ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya. Ia ingin berteriak, ingin menangis, tapi yang keluar hanya desahan pelan. Malam semakin larut. Suara hujan rintik turun lagi, mengetuk genteng barak. Semua prajurit tertidur, kecuali Lucky. Ia terbaring dengan mata menatap langit-langit, tubuhnya gemetar. Malam itu terasa seperti neraka yang tiada habisnya. Dan di balik kesunyian, luka di tubuhnya semakin dalam, luka yang kelak akan menjadi titik awal tragedi besar. Pagi kembali menyapa markas dengan suara trompet yang nyaring, memaksa setiap prajurit bangun dari tidur singkat mereka. Embun masih menempel di dedaunan, udara dingin menusuk kulit. Namun bagi Prada Lucky, yang terbangun dengan tubuh gemetar dan wajah pucat, pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Ia mencoba bangkit dari ranjang besi yang berderit, namun tubuhnya enggan bergerak. Perut bagian bawahnya berdenyut hebat, rasa sakit seolah menusuk dari dalam. Tangannya refleks memegangi sisi perut, menarik napas pelan-pelan agar tidak terjatuh. "Lucky," suara lirih Prada Bagas terdengar dari ranjang sebelah. Bagas menatapnya dengan khawatir. "Kau kelihatan tidak baik. Wajahmu pucat sekali." Lucky hanya mengangguk pelan. "Aku masih bisa," jawabnya dengan senyum tipis yang lebih terlihat seperti paksaan. Belum sempat Bagas menambahkan sesuatu, suara keras dari luar menggema. "Prajurit baru. Apel pagi. Cepat keluar." Dengan langkah terseret, Lucky berusaha bergabung ke barisan. Ia berdiri tegap bersama yang lain, meski tubuhnya bergetar. Matanya berkunang-kunang, telinganya berdenging, namun ia memaksakan diri. Instruktur yang memimpin apel berjalan melewati barisan. "Hari ini kalian akan menjalani latihan fisik ekstra. Tidak ada alasan. Ingat, prajurit sejati tidak mengenal kata sakit." Lucky menelan ludah. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia memang tidak boleh lemah, tapi tubuhnya sudah menjerit minta istirahat. Latihan dimulai. Push up, sit up, lari mengelilingi lapangan. Lucky berusaha mengikuti, namun langkahnya terseret. Nafasnya terengah-engah, keringat mengucur deras meski udara pagi masih dingin. Setiap kali kakinya menghentak tanah, rasa sakit di perut semakin tak tertahankan. Di tengah lari keliling, Lucky tiba-tiba terhenti. Tubuhnya membungkuk, tangannya memegangi perut. Nafasnya pendek, wajahnya pucat pasi. "Lucky, kenapa berhenti?" teriak salah satu senior yang melihat. "Saya sakit, senior," suara Lucky nyaris tak terdengar. Senior itu mendekat dengan wajah kesal. "Sakit? Kau kira di medan perang ada waktu untuk mengeluh?" Dengan kasar ia menepuk punggung Lucky. "Teruskan lari." Lucky menggertakkan gigi, menahan rasa sakit, lalu kembali berlari pelan.
Bagas yang berada di sampingnya berbisik, "Kalau kau tidak kuat, sebaiknya lapor ke dokter batalion." Namun Lucky hanya menggeleng. "Kalau aku lapor, mereka akan bilang aku mencari alasan." Latihan selesai menjelang siang. Semua prajurit kembali ke barak, tubuh lelah, namun Lucky hampir tidak bisa berjalan. Ia terhuyung-huyung, setiap langkah seperti ditusuk belati. Bagas terpaksa menyokong lengannya. Di barak, Lucky terjatuh ke ranjang. Nafasnya berat, tubuhnya gemetar. Bagas panik, memanggil seorang prajurit lain. "Cepat panggil petugas medis." Beberapa menit kemudian, seorang dokter batalion datang. Ia memeriksa Lucky sekilas, menekan bagian perut yang membuat Lucky menjerit pelan. Namun ekspresi dokter itu tetap datar. "Hanya kelelahan biasa," katanya singkat. "Istirahat sebentar, besok juga pulih." "Tapi dokter, dia benar-benar sakit." Lihat wajahnya, Bagas mencoba membela. Dokter menatap Bagas dengan dingin. "Kau prajurit atau perawat? Jangan banyak bicara. Kalau hanya kelelahan, tidak perlu diperbesar." Setelah itu, dokter meninggalkan barak tanpa memberikan perawatan berarti. Bagas mendesah kesal, menatap Lucky yang terbaring lemah. "Kau harusnya dipindahkan ke rumah sakit, Lucky." Namun Lucky hanya tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja, jangan khawatir." Padahal tubuhnya terasa seolah remuk dari dalam. Ia menutup mata, mencoba mengalihkan rasa sakit dengan membayangkan wajah ibunya. Bayangan itu sedikit memberi ketenangan, meski tidak mampu mengusir perih yang terus menghantam. Malam harinya, suasana barak kembali hening. Lampu-lampu sudah dimatikan, hanya tersisa cahaya redup dari luar jendela. Lucky tidak bisa tidur. Ia berbalik ke kanan, lalu ke kiri, tapi rasa sakit tidak juga reda. Keringat dingin membasahi pelipisnya, meski udara malam begitu menusuk. Dalam keheningan itu, ia kembali meraih buku kecilnya. Tangannya bergetar ketika menulis. "Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Tubuhku sakit, tapi aku tidak ingin menyerah. Kalau aku menyerah, aku akan mengecewakan ibu. Aku harus kuat. Aku harus tetap berdiri, apapun yang terjadi." Air matanya menetes, membasahi kertas. Cepat-cepat ia menyekanya dengan punggung tangan. Tidak ada yang boleh tahu ia menangis. Tidak ada yang boleh tahu betapa rapuhnya ia saat ini. Namun jauh di dalam tubuhnya, kerusakan itu semakin parah. Luka yang tak terlihat mata manusia, perlahan merenggut kekuatannya. Di luar barak, angin malam kembali berhembus, membawa kesunyian yang dingin. Dan di dalam barak, Prada Lucky terbaring dengan rasa sakit yang membisu, menunggu hari esok yang entah membawa harapan atau petaka. Pagi itu, matahari belum tinggi. Suara trompet apel membelah udara, memanggil seluruh prajurit untuk segera berkumpul di lapangan. Embun masih melekat di rumput, dan udara dingin menusuk tulang. Para prajurit berbaris rapi, wajah mereka serius, siap menerima instruksi untuk hari itu. Di tengah barisan, Prada Lucky berdiri dengan tubuh goyah. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mengalir dari pelipis meski udara pagi belum panas. Matanya sayu, seperti kehilangan cahaya. Bagas yang berdiri di sampingnya bisa mendengar napas Lucky yang berat dan terputus-putus. "Lucky, kau yakin bisa berdiri?" bisik Bagas lirih. Lucky hanya tersenyum samar. "Aku harus bisa, Bagas. Aku tidak mau dianggap lemah." Bagas ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi suara lantang komandan peleton memotong percakapan. "Siap gerak." Seluruh barisan menghentak kaki serentak. Lucky mencoba mengikuti, namun tubuhnya oleng. Ia berhasil menahan diri agar tidak jatuh, tapi wajahnya semakin pucat. Instruksi demi instruksi diberikan. Lari keliling lapangan, push up, sit up, latihan rutin yang sudah biasa dilakukan. Namun bagi Lucky, itu seperti siksaan terakhir. Tubuhnya sudah tidak mampu lagi, tapi ia terus memaksa. Saat giliran lari keliling lapangan, Lucky mulai tertinggal jauh. Nafasnya megap-megap, langkah kakinya terseret. Bagas terus melirik, hatinya diliputi cemas. "Lucky, cepat sedikit," salah satu senior berteriak dari pinggir lapangan. Lucky berusaha mempercepat langkah, tapi tubuhnya mendadak terhuyung. Dadanya naik turun tidak teratur,
perutnya seperti ditusuk dari dalam. Lalu, bruk, ia jatuh tersungkur di tanah. Lucky. Bagas berlari mendekat, panik. Barisan kacau. Beberapa prajurit berhenti, menatap Lucky yang tergeletak. Senior yang mengawasi berlari, wajahnya berubah tegang. Cepat bawa dia ke rumah sakit batalion. Dengan sigap, dua prajurit mengangkat tubuh Lucky. Bagas ikut berlari di samping mereka, wajahnya pucat. Tolong cepat. Dia sudah sakit sejak beberapa hari lalu. Di rumah sakit batalion, Lucky segera diletakkan di ranjang. Dokter dan perawat datang, memeriksa dengan wajah serius. Suara alat medis berdenting, jarum suntik disiapkan, selang infus dipasang. Tekanan darahnya turun drastis, kata seorang perawat panik. Perut bagian bawahnya membengkak. Ada kemungkinan ginjalnya rusak, ujar dokter dengan nada cemas. Bagas yang berdiri di pintu hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin masuk, tapi dicegah oleh perawat. Ia hanya bisa melihat sahabatnya terbaring, wajah pucat itu seakan kehilangan nyawa perlahan. Di ranjang, Lucky membuka matanya samar. Nafasnya berat, setiap tarikan terasa menyakitkan. Ia menoleh sedikit, mencari wajah yang dikenalnya. Ketika pandangannya bertemu dengan Bagas di pintu, bibirnya bergetar. Bagas, suaranya lirih nyaris tak terdengar. Bagas melangkah maju, meski ditahan perawat. Aku di sini, Lucky. Bertahanlah. Lucky tersenyum tipis, air mata mengalir di sudut matanya. Kalau aku tidak pulang, sampaikan pada ibu, aku berjuang sampai akhir. Bagas menggigit bibirnya, menahan tangis. Jangan bicara begitu. Kau pasti pulang. Kau pasti bisa. Namun Lucky hanya menutup mata perlahan, tubuhnya kejang sesaat, lalu napasnya melemah. Dokter segera melakukan resusitasi, menekan dadanya berkali-kali. Perawat menyiapkan oksigen, alat berbunyi keras, namun semua terasa sia-sia. Beberapa menit kemudian, dokter menghentikan gerakannya. Wajahnya muram. Maaf, kami tidak bisa menyelamatkannya. Ginjalnya bocor akibat benturan keras. Ia kehilangan terlalu banyak darah. Bagas membeku. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Suara itu bergema di telinganya, menembus hatinya yang hancur. Ia menatap tubuh sahabatnya yang kini terbaring kaku, wajahnya tenang seakan tertidur. Air mata Bagas akhirnya pecah. Ia jatuh berlutut di lantai, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Lucky, kenapa harus kau? Kabar kematian Lucky segera menyebar ke seluruh markas. Para prajurit kaget, beberapa menunduk murung. Ada yang berbisik lirih, ada pula yang hanya terdiam, tak percaya. Jenazah Lucky dibawa ke kampung halamannya. Bagas ikut mengantar, hatinya masih berat. Di perjalanan, ia menggenggam erat buku kecil milik Lucky yang sempat ia temukan di bawah bantal. Buku itu berisi tulisan-tulisan sederhana, penuh kerinduan pada ibunya, penuh semangat yang kini padam. Sesampainya di desa, tangis pecah. Ibunda Lucky jatuh pingsan begitu melihat peti jenazah anaknya. Tetangga-tetangga menjerit, suasana penuh duka. Bagas berdiri di samping peti, air matanya tak berhenti mengalir. Dalam hati ia berjanji, aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi padamu, Lucky. Kematianmu tidak boleh begitu saja dilupakan. Hari itu, Prada Lucky dimakamkan dengan upacara militer sederhana. Tembakan salvo mengiringi jasadnya menuju liang lahat. Di antara dentuman senjata, suara tangis ibunya menjadi jeritan paling memilukan. Dan di tengah kesedihan itu, ada sesuatu yang belum terjawab. Sesuatu yang kelak akan membuka jalan menuju rahasia besar di balik kematian seorang prajurit muda. Hari-hari setelah pemakaman Prada Lucky berjalan lambat, seperti waktu sengaja memperpanjang rasa duka. Di desa kecil tempat Lucky dimakamkan, suara tangis ibunya masih sering terdengar hingga larut malam. Bagas, yang sengaja tinggal beberapa hari untuk menemani keluarga, sering duduk termenung di beranda rumah. Di pangkuannya ada buku catatan kecil milik Lucky, lusuh dan penuh coretan. Bagas membacanya berkali-kali, berharap menemukan jawaban mengapa sahabatnya harus pergi secepat itu. Salah satu halaman membuat hatinya bergetar. Tulisan tangan Lucky, agak berantakan, tertulis.
Kalau aku tidak kuat lagi, semoga ibu tahu bahwa aku tidak menyerah. Aku hanya kalah oleh sesuatu yang lebih besar. Mereka menyiksa, menendang perutku, menahan tidurku. Aku ingin melapor, tapi siapa yang akan percaya? Kalau aku bicara, mungkin nyawaku melayang lebih cepat. Bagas terhenyak. Dadanya sesak membaca kalimat itu. Ia menutup buku dengan tangan gemetar. Jadi benar, kau disiksa, gumamnya lirih. Malam itu ia hampir tidak bisa tidur. Kata-kata Lucky terus terngiang. Bayangan sahabatnya yang terkulai di ranjang rumah sakit, wajah pucatnya, suara lirihnya sebelum pergi, semua menjadi beban yang semakin berat. Keesokan harinya, Bagas kembali ke markas. Wajahnya muram, pikirannya penuh pertanyaan. Begitu tiba, ia mendapati suasana batalion seakan berusaha menutupi sesuatu. Beberapa perwira senior tampak sibuk, seperti menjaga agar tidak ada prajurit yang membicarakan kematian Lucky. Saat malam tiba, seorang prajurit bernama Damar mendekati Bagas diam-diam. Suaranya pelan, penuh kewaspadaan. Bagas, aku dengar kau dekat dengan Lucky. Ada sesuatu yang harus kau tahu. Bagas menatapnya tajam. Apa? Damar menelan ludah, lalu berbisik. Sebelum dia jatuh sakit, aku pernah lihat Lucky dipanggil ke gudang latihan malam-malam. Beberapa senior menutup pintu rapat-rapat. Dari luar aku dengar suara bentakan, tendangan, pukulan. Esok paginya, aku lihat tubuhnya penuh memar. Tapi dia hanya bilang, aku jatuh saat latihan. Aku tahu dia berbohong. Jantung Bagas berdegup kencang. Kau yakin? Aku tidak berani bilang pada siapa-siapa. Kalau aku ikut buka mulut, bisa jadi aku yang berikutnya, jawab Damar sambil menunduk. Bagas mengepalkan tangan. Amarah bercampur sedih. Ia kini tahu, catatan Lucky bukanlah keluhan kosong. Ia benar-benar disiksa. Beberapa hari setelahnya, sebuah perintah resmi datang dari markas besar. Jenderal Ardiansyah akan berkunjung ke batalion. Kabar itu membuat suasana markas mendadak tegang. Semua prajurit diperintahkan membersihkan barak, merapikan lapangan, dan menyiapkan upacara penyambutan. Saat hari yang ditentukan, Jenderal Ardiansyah tiba dengan wajah dingin dan sorot mata tajam. Tubuhnya tegap meski usianya sudah lanjut. Ia berjalan perlahan menyusuri barisan prajurit, hingga berhenti tepat di depan Bagas. Kau yang bernama Bagas? Tanyanya. Siap, Jenderal. Bagas menghormat. Benar kau sahabat almarhum Prada Lucky? Siap benar, Jenderal. Ardiansyah menghela napas panjang. Matanya berkaca-kaca sesaat, meski cepat ia sembunyikan. Lucky adalah anak dari sahabat saya. Ayahnya pernah menyelamatkan nyawa saya di medan tempur dulu. Saya berutang nyawa padanya. Dan kini anaknya mati, dengan cara yang penuh tanda tanya. Bagas menatap jenderal itu tak percaya. Sahabat, Jenderal? Ya, jawab Ardiansyah dengan suara berat. Saya tidak bisa tinggal diam. Saya akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saya butuh orang yang bisa saya percaya. Kau, Bagas, bersediakah kau membantu saya? Bagas tanpa ragu mengangguk. Siap, Jenderal. Demi Lucky, saya akan lakukan apapun. Mulai hari itu, Bagas resmi terlibat dalam penyelidikan rahasia. Bersama Jenderal Ardiansyah, ia mulai mengumpulkan potongan informasi yang tercecer. Namun jalan mereka tidak mudah. Malam itu, di ruang kerjanya, Ardiansyah membuka berkas-berkas medis yang ia dapatkan diam-diam. Di situ tertulis jelas, kerusakan ginjal akibat trauma tumpul berulang di perut bagian bawah. Ardiansyah mengepalkan tangan, wajahnya menegam. Ini bukan penyakit. Ini jelas penyiksaan. Namun laporan resmi yang sudah disebar ke masyarakat menyebutkan, meninggal akibat gagal ginjal mendadak. Pemalsuan, desis Ardiansyah dengan nada geram. Bagas yang duduk di seberang meja menatap serius. Jadi ada yang sengaja menutupinya? Lebih dari itu, jawab jenderal. Ada tangan-tangan besar yang bermain. Dan saya curiga, beberapa perwira tinggi terlibat. Bagas merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia sadar, permainan ini jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Beberapa hari kemudian, saat malam larut,
Bagas kembali membuka buku catatan Lucky. Ada satu halaman yang sebelumnya ia lewati karena tulisannya sama. Setelah diperhatikan lebih seksama, tertulis, "Jika suatu saat aku tidak ada lagi, cari di bawah loker besi di gudang. Di sana aku sembunyikan sesuatu. Jangan sampai mereka menemukannya duluan." Jantung Bagas berdetak kencang. Malam itu juga, ia menyelinap ke gudang latihan. Ruangan itu gelap dan berdebu. Ia mencari loker besi yang dimaksud, lalu mengangkat papan lantai tipis di bawahnya. Di sana, ia menemukan sebuah amplop kecil. Tangannya gemetar saat membuka. Di dalamnya ada foto-foto tubuh Lucky penuh memar, yang jelas-jelas diambil secara sembunyi-sembunyi. Ada juga secarik kertas bertuliskan beberapa nama, Letda Tharik, Kapten Surya, Mayor Hendra. Bagas hampir menjatuhkan amplop itu. 3 nama tersebut bukan sembarang orang, mereka adalah perwira penting di batalion. "Ya Tuhan," bisiknya, tubuhnya bergetar. Ia tahu, inilah bukti pertama yang bisa membuka semuanya. Tapi ia juga sadar, begitu ia memegangnya, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, udara di markas berat oleh keheningan. Lampu-lampu di barak sudah padam, hanya suara jangkrik menemani. Namun Bagas tidak bisa tidur. Pikiran tentang foto-foto bukti yang ia temukan di gudang terus menghantui. Wajah Lucky yang lebam, tulisan tangannya, serta 3 nama perwira yang tertera di kertas itu berputar-putar di kepalanya. Ia duduk di ranjang sambil menggenggam amplop yang disembunyikan rapat dalam jaketnya. "Kalau sampai orang-orang itu tahu aku menyimpan ini, habis aku," pikirnya. Keesokan paginya, Bagas dipanggil ke ruang kerja Jenderal Ardiansyah yang masih berada di markas untuk melakukan inspeksi. Setelah memastikan ruangan terkunci, Bagas menyerahkan amplop tersebut. Ardiansyah membuka satu persatu isinya, matanya menyipit. Foto-foto memar di tubuh Lucky ia tatap lama, seakan setiap gambar menyalakan api amarah dalam dirinya. Lalu ia membaca kertas berisi daftar nama itu. Letda Tharik, Kapten Surya, Mayor Hendra, gumamnya lirih. Tangannya mengepal hingga urat-uratnya menonjol. "Aku sudah menduga ada yang busuk di dalam. Tapi kalau sampai nama mereka muncul, ini lebih gawat dari yang kubayangkan." Bagas menelan ludah, lalu memberanikan diri bertanya. Apa Jenderal mengenal mereka? Bukan sekadar kenal. Ardiansyah menatap tajam. Letda Tharik adalah tangan kanan Mayor Hendra. Dan Surya, dia sering disebut-sebut sebagai calon komandan masa depan. Mereka punya pengaruh besar, bahkan di luar batalion ini. Bagas terdiam, merasakan bahaya yang semakin nyata. Ardiansyah berdiri, lalu berjalan mondar-mandir. Kalau benar mereka yang menyiksa Lucky, berarti ada motif besar. Entah untuk menguji loyalitas, menutupi aib, atau mungkin ada perintah dari atas. Aku harus hati-hati. Jika salah langkah, aku bisa dianggap membangkang sistem. Bagas menggertakkan gigi. Tapi kita tidak bisa diam, Jenderal. Lucky mati sia-sia kalau kebenaran tidak terungkap. Ardiansyah berhenti, menatapnya dalam. Kau punya keberanian, Bagas. Itu yang kubutuhkan. Tapi ingat, semakin kita dekat dengan kebenaran, semakin besar pula ancaman terhadap nyawa kita. Sejak hari itu, Bagas dan Ardiansyah bergerak hati-hati. Mereka mulai mengamati gerak-gerik para perwira yang namanya tercatat. Bagas sengaja ikut kegiatan bersama Letda Tharik untuk mencari celah. Dari pengamatan singkat, ia melihat Tharik sering berbicara kasar pada prajurit muda. Bahkan ada desas-desus ia memiliki geng kecil yang suka menghukum junior seenaknya. Suatu malam, Bagas mengikuti Tharik dari kejauhan. Letda itu tampak masuk ke sebuah rumah kosong di dekat lapangan tembak, bersama 2 orang prajurit senior. Dari celah jendela, Bagas mendengar suara tawa kasar, dentuman botol, dan percakapan yang membuat darahnya mendidih. Hahaha, anak sialan itu akhirnya mampus juga, suara salah satu prajurit terdengar jelas. Ya, dia terlalu lemah. Kalau dia bocorkan mulutnya, kita semua bisa celaka, sahut Tharik sambil meneguk minuman. Bagas nyaris melompat masuk mendengar itu. Tapi ia menahan diri, tahu bahwa jika ketahuan, nyawanya bisa melayang di tempat. Ia hanya berusaha mengingat setiap kata,
lalu segera pergi sebelum ada yang menyadari keberadaannya. Keesokan harinya, ia melaporkan temuannya kepada Jenderal Ardiansyah. Wajah sang jenderal semakin keras, namun suaranya tetap terkontrol. Ini sudah cukup menjadi petunjuk. Tapi kita butuh bukti nyata, sesuatu yang bisa menghantam mereka di pengadilan militer. Tanpa itu, semua hanya akan dianggap gosip. Sementara itu, kabar aneh mulai beredar di barak. Beberapa prajurit membicarakan Bagas dengan nada curiga. Ada yang bilang ia terlalu dekat dengan jenderal, ada yang bilang ia sering menghilang malam-malam. Bagas tahu, gosip itu bukan kebetulan. Pasti ada yang sengaja menebarkan isu untuk menjatuhkannya. Malam berikutnya, saat Bagas hendak kembali ke barak, ia merasa diikuti. Langkah-langkah samar terdengar di belakangnya. Ia mempercepat langkah, lalu berbelok ke lorong sempit. Tiba-tiba 3 orang muncul, menghadangnya. Wajah mereka asing, namun jelas prajurit dari batalion yang sama. "Sini kau, Bagas," salah satu dari mereka mendesis. "Berhenti ikut campur urusan yang bukan milikmu." Bagas mundur selangkah, tubuhnya menegam. "Aku tidak tahu yang kalian maksud." Mereka tertawa sinis. "Jangan pura-pura bodoh. Kau kira kami tidak tahu kau dekat dengan jenderal? Kau kira rahasia aman di tanganmu?" Sebelum Bagas sempat menjawab, satu dari mereka melancarkan pukulan. Bagas menangkis dengan refleks, lalu menyerang balik. Pertarungan singkat terjadi, Bagas berusaha keras melawan meski jumlah mereka lebih banyak. Ia berhasil melumpuhkan 2 orang, tapi yang ketiga sempat menendang keras ke perutnya hingga ia terjatuh. Saat mereka hendak melanjutkan, suara lantang memecah udara. "Cukup!" Jenderal Ardiansyah muncul dengan beberapa prajurit pengawalnya. Ketiga orang itu langsung kaku, wajah mereka pucat. "Bawa mereka ke pos jaga. Aku akan interogasi sendiri," perintah Ardiansyah dingin. Bagas terengah-engah, menahan sakit di perut. Ardiansyah menepuk bahunya. "Kau lihat? Mereka sudah mulai bergerak. Artinya kita berada di jalur yang benar." Bagas mengangguk, meski hatinya berdebar kencang. Ia sadar, permainan ini sudah bukan lagi sekadar pencarian kebenaran. Ini sudah perang bayangan, dan lawan mereka bukan prajurit biasa, melainkan perwira dengan kekuasaan besar. Malam itu, saat semua sudah reda, Ardiansyah duduk di ruang kerjanya sambil menatap foto almarhum Luki yang kini ada di mejanya. "Tenanglah di sana, Nak," bisiknya lirih. "Aku akan pastikan mereka yang membunuhmu membayar." Bagas berdiri di sampingnya, menatap dengan sorot mata penuh api. "Saya siap, Jenderal. Apapun taruhannya, saya akan lanjutkan." Di luar ruangan, angin malam bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk. Namun dalam hati Bagas dan Ardiansyah, api perlawanan baru saja menyala semakin besar. Dan mereka tahu, jejak para pengkhianat itu sudah mulai jelas terlihat. Malam turun dengan cepat di markas. Hujan deras mengguyur sejak sore, membasahi halaman, membuat suasana semakin muram. Di ruang interogasi kecil, 3 prajurit yang menyerang Bagas beberapa hari lalu duduk dengan wajah menunduk. Tangan mereka terikat, wajah lebam akibat perlawanan singkat yang sempat terjadi. Jenderal Ardiansyah melangkah masuk, diikuti Bagas. Sorot mata sang jenderal tajam, suaranya berat dan penuh wibawa. "Siapa yang menyuruh kalian menyerang Bagas?" tanyanya tanpa basa-basi. Ketiganya diam, hanya saling pandang. Ardiansyah menepukkan tangan ke meja keras-keras. "Jawab." Salah satu dari mereka, dengan suara bergetar, akhirnya berkata, Kami hanya menjalankan perintah, Jenderal." "Perintah siapa?" Ia ragu, menelan ludah. "Letda tarik." Bagas mengepalkan tinju, darahnya mendidih. Jadi benar, dia yang berada di balik semua ini. Namun prajurit itu melanjutkan, "Tapi, Tarik bilang dia hanya menjalankan perintah dari yang lebih tinggi. Dari Kapten Surya." Nama itu membuat ruangan seakan membeku. Ardiansyah menatap tajam, lalu bersandar dengan wajah muram. "Dan siapa yang di atas Surya?" tanyanya lagi. Ketiga prajurit itu terdiam lama, hingga akhirnya salah satunya memberanikan diri berbisik. "Mayor Hendra, Jenderal. Semua berasal dari dia." Bagas menahan napas.
Rangkaian nama yang ditulis Lucky kini semakin jelas. Tharik hanyalah eksekutor, Surya pengatur, dan Hendra dalang di balik semuanya. Ardiansyah menutup mata sejenak, suaranya berat. Keluar kalian semua. Kunci mereka. Aku akan putuskan nasib mereka nanti. Saat ketiga prajurit digiring keluar, hening menyelimuti ruangan. Bagas menatap jenderal dengan wajah penuh amarah bercampur putus asa. Jenderal, kita harus bertindak sekarang. Kalau tidak, mereka akan terus menghapus jejak. Kematian Lucky akan terkubur begitu saja. Ardiansyah menghela napas panjang. Bagas, kau tidak mengerti. Hendra bukan orang sembarangan. Dia punya hubungan langsung dengan perwira di tingkat pusat. Kalau aku menabrak aturan seenaknya, aku bisa dituduh mencemarkan nama institusi. Bukan hanya karierku yang habis, nyawaku pun bisa hilang. Tapi bagaimana dengan Lucky? Bagas tak mampu menahan suaranya. Dia mati karena mereka. Apa kita hanya diam dan menutup mata? Suasana ruangan memanas. Bagas gemetar menahan emosi, sementara Ardiansyah menunduk, wajahnya menegang. Aku tidak pernah berniat diam, akhirnya Ardiansyah berkata dengan suara lirih namun penuh tekad. Justru karena aku tahu siapa Lucky, siapa ayahnya, dan apa yang telah terjadi, aku harus bertindak. Tapi aku tidak bisa gegabah. Kita butuh bukti yang tidak bisa dipungkiri siapapun. Bukti yang bisa memaksa semua mata melihat kebenaran. Bagas terdiam, nafasnya masih memburu. Dan bagaimana kita mendapatkannya? Ardiansyah menatapnya dalam. Kita harus masuk lebih dalam. Menghadapi mereka langsung. Malam berikutnya, sebuah pertemuan rahasia terjadi di aula kosong markas. Letda Tharik, Kapten Surya, dan Mayor Hendra berkumpul. Hujan masih turun deras, suara petir sesekali menggema, menambah mencekam suasana. Bagas sudah mulai mencium kita, kata Tharik dengan nada kesal. Kenapa kita tidak singkirkan saja dia sekarang? Surya menggeleng. Jangan gegabah. Kalau kita bergerak terbuka, Ardiansyah pasti curiga. Dia bukan orang bodoh. Hendra, yang duduk di kursi paling tinggi, mengisap rokoknya dalam-dalam lalu menghembuskannya pelan. Kalian terlalu gelisah. Ardiansyah memang keras kepala, tapi dia juga terikat pada aturan. Dia tidak bisa menjatuhkan kita tanpa bukti yang kuat. Dan bukti itu, sudah kita bersihkan semua. Tharik tampak ragu. Tapi bagaimana dengan catatan Lucky? Aku dengar dia sempat menulis sesuatu. Surya menatap tajam. Itu gosip. Tidak ada catatan. Kita sudah geledah baraknya, tidak ada apa-apa. Hendra hanya tersenyum dingin. Kalaupun ada, biar aku yang urus. Di tempat lain, Ardiansyah dan Bagas duduk di ruang kecil, membahas rencana. Kita harus memancing mereka keluar, kata Ardiansyah. Kalau kita hanya menunggu, mereka akan menutup semua jalan. Tapi kalau kita bisa membuat mereka bereaksi, kita bisa menangkap basah. Bagas menatapnya ragu. Memancing? Bagaimana caranya? Ardiansyah mengeluarkan sebuah map dari laci. Aku masih punya salinan rekam medis asli Lucky, sebelum diubah. Kalau dokumen ini sampai tersebar, mereka pasti panik. Kita akan sebarkan kabar bahwa dokumen ini sudah dikirim ke atasan. Aku ingin lihat bagaimana reaksi mereka. Bagas mengangguk. Itu berbahaya, tapi mungkin satu-satunya jalan. Kabar itu pun sengaja disebarkan lewat mulut ke mulut. Tidak butuh waktu lama, berita sampai ke telinga Hendra. Malamnya, Bagas menerima surat ancaman yang diselipkan di ranjangnya. Hanya ada satu kalimat, berhenti, atau kau akan menyusul Lucky. Bagas menggenggam surat itu, darahnya mendidih. Ia berlari menuju ruang jenderal, menunjukkan surat itu. Ardiansyah membaca, lalu wajahnya mengeras. Mereka sudah gelisah, katanya. Artinya kita berhasil. Tapi saat itu juga, terdengar ledakan keras dari luar markas. Kaca jendela pecah, api mulai menjilat gudang persenjataan. Alarm berbunyi keras, prajurit berlarian panik. Bagas dan Ardiansyah saling pandang. Ini pengalihan, teriak Bagas. Mereka berdua berlari keluar, namun tiba-tiba sekelompok prajurit bersenjata menghadang, dipimpin langsung oleh Letda Tharik. Wajahnya dingin,
suaranya lantang. "Jenderal, Bagas. Kalian berdua terlalu jangan ikut campur. Malam ini, semuanya selesai." Senjata diangkat, kilatan api dari kebakaran menerangi wajah mereka. Bagas merasakan detak jantungnya berpacu kencang. Ardiansyah berdiri tegak di sampingnya, sorot matanya membara. Di tengah hujan, api, dan ancaman senjata, dua kubu akhirnya berhadapan langsung. Dan malam itu menjadi titik puncak amarah yang akan menentukan siapa yang hidup, dan siapa yang tumbang. Hujan semakin deras, tapi api yang melahap gudang persenjataan justru makin membesar. Ledakan kecil terdengar bersahut-sahutan, mencampur suara alarm dengan teriakan panik prajurit yang berlari ke segala arah. Malam itu, markas militer berubah menjadi neraka. Di tengah kekacauan, Bagas dan Jenderal Ardiansyah berdiri berhadapan dengan Tharik dan belasan prajurit bersenjata lengkap. Sorot mata Tharik begitu dingin, wajahnya setengah diterangi cahaya api yang memantul dari genangan hujan di tanah. "Serahkan dokumen itu," kata Tharik lantang. "Atau malam ini kalian berdua tidak akan keluar dari sini hidup-hidup." Ardiansyah berdiri tegak. "Kau benar-benar berani menodai seragam ini, Tharik? Kau mengkhianati sumpahmu sebagai prajurit." Tharik tertawa singkat. "Sumpah tidak akan memberiku jabatan. Tidak akan memberiku kekuasaan. Aku hanya mengikuti arus yang lebih besar. Kau terlalu naif, Jenderal." Bagas maju setengah langkah, wajahnya basah oleh hujan bercampur keringat. "Kau membunuh Luki. Kau menyiksa temanmu sendiri demi kepentingan atasanmu. Apa itu juga bagian dari sumpahmu?" Tharik terdiam sesaat, lalu menyeringai. "Luki terlalu banyak tahu. Itu saja." Perkataan itu menghantam Bagas seperti pisau. Tubuhnya bergetar oleh amarah. Tanpa aba-aba, prajurit-prajurit di belakang Tharik mengangkat senjata. Namun sebelum mereka sempat menembak, Ardiansyah mengangkat tangan. Suaranya menggema, keras, penuh wibawa. "Turunkan senjata kalian. Kalian prajurit Republik, bukan budak pengkhianat. Kalau kalian menembak malam ini, artinya kalian ikut mengubur kehormatan kalian sendiri." Beberapa prajurit tampak ragu, senapan mereka goyah. Namun Surya, yang tiba-tiba muncul dari balik bayangan, berteriak lantang. "Jangan dengarkan dia. Ini perintah langsung. Siapa yang membangkang, akan dianggap musuh." Ketegangan memuncak. Dua kubu saling berhadapan, saling menatap dengan senjata teracung. Suara hujan dan ledakan di kejauhan makin menambah mencekam suasana. Pertempuran pecah tiba-tiba. Dentuman tembakan pertama terdengar, memicu baku tembak sengit. Bagas merunduk cepat, meraih senapan dari prajurit yang terjatuh, lalu membalas tembakan ke arah lawan. Kilatan peluru memantul di dinding markas, sementara suara teriakan memenuhi udara. Ardiansyah bergerak dengan ketenangan luar biasa. Meski usianya sudah tidak muda lagi, ia menembak dengan presisi, melindungi Bagas yang terus bergerak maju. "Bagas, lindungi sisi kiri," teriaknya. Bagas mengangguk, berlari ke posisi baru sambil menembak. Hujan membuat tanah licin, tubuhnya beberapa kali hampir terjatuh, tapi amarah yang membakar hatinya membuat ia terus berdiri. Beberapa prajurit lawan tumbang, namun jumlah mereka masih lebih banyak. Tharik bergerak cepat, menusuk ke arah Bagas dengan bayonet terhunus. Bagas sempat terkejut, tapi ia berhasil menangkis dengan gagang senapannya. "Dasar pengecut," teriak Bagas. Mereka berdua bertarung jarak dekat, saling hantam, saling dorong, hingga akhirnya Bagas berhasil menjatuhkan Tharik ke tanah. Namun sebelum ia sempat menuntaskan, Surya datang dari samping dan menendang Bagas keras hingga tubuhnya terhempas ke tanah berlumpur. Ardiansyah melihat itu. Ia langsung menembak ke udara, membuat semua orang berhenti sejenak. "Cukup, hentikan ini." Namun Hendra muncul, berdiri di atas tangga markas dengan jas hujan hitam. Wajahnya tenang, suaranya penuh kesombongan. "Jangan berhenti. Habisi mereka semua. Malam ini, tidak boleh ada saksi." Perintah itu membuat prajurit-prajurit yang tadinya ragu kembali mengangkat senjata. Bagas bangkit perlahan, darah mengalir dari bibirnya. Ia menatap Hendra dengan mata penuh kebencian. "Jadi kau dalangnya. Kau yang memerintahkan semua ini." Hendra tersenyum dingin.
Kau pintar, Bagas. Sayang, kepintaranmu tidak akan menyelamatkanmu. Bagas hendak maju, tapi Ardiansyah menahannya. Jangan gegabah. Namun saat mereka masih berbicara, suara tembakan kembali terdengar. Kali ini peluru menghantam bahu Ardiansyah. Darah segar menyembur, membuatnya terhuyung. "Jenderal!" Bagas menjerit, segera menopang tubuhnya. Ardiansyah menggertakkan gigi, berusaha tetap tegak. "Aku masih bisa berdiri, jangan khawatirkan aku." Wajah Bagas berubah. Ia tidak lagi hanya marah, tapi juga putus asa. Air matanya bercampur hujan. "Kau semua akan kubuat menyesal." Dengan amarah membara, Bagas kembali menyerbu. Ia melepaskan tembakan demi tembakan, bergerak cepat, seperti prajurit yang tak lagi peduli pada keselamatan dirinya. Tubuhnya basah kuyup, penuh lumpur, tapi matanya hanya fokus pada Tharik dan Surya. Pertempuran menjadi kacau. Beberapa prajurit lawan mulai goyah, tidak tega melihat jenderal mereka terluka. Sebagian bahkan memilih mundur, tapi yang lain masih setia pada perintah Hendra. Di tengah kekacauan itu, Tharik dan Bagas kembali berhadapan. Kali ini, tanpa senjata api. Mereka bertarung dengan tangan kosong di tanah berlumpur. Pukulan demi pukulan mendarat. Darah bercampur hujan, membuat wajah keduanya semakin liar. "Luki mati sia-sia," teriak Tharik sambil menghantam Bagas. "Tidak. Namanya akan hidup selamanya. Dan kau akan mati malam ini." Bagas membalas pukulan dengan sekuat tenaga. Sementara itu, Ardiansyah yang terluka tetap mencoba menahan prajurit lain. Dengan sisa tenaga, ia menembak sekali lagi ke arah Surya, peluru mengenai kakinya. Surya terjatuh, menjerit kesakitan. "Jenderal!" Bagas menoleh sekilas, hatinya tercabik melihat sosok itu hampir roboh. Ardiansyah menatapnya dengan sorot mata penuh api. "Jangan berhenti, Bagas. Untuk Luki, untuk semua prajurit yang terinjak kehormatannya." Pertarungan malam itu menjadi pembantaian kecil. Darah mengalir di tanah bercampur hujan. Api dari gudang terus membara, menerangi wajah-wajah yang bertarung dengan putus asa. Namun jelas satu hal, malam itu, kebenaran tidak lagi bisa ditutupi dengan senjata. Karena di balik hujan, di balik darah, sumpah seorang prajurit kembali bergema, lebih keras daripada suara peluru. Dan Bagas tahu, ia tidak akan berhenti sebelum semua dalang ini jatuh, atau dirinya yang mati di medan ini. Api di gudang persenjataan masih membara, langit malam berubah merah kehitaman. Hujan deras menumbuk tanah, membuat genangan lumpur bercampur darah semakin meluas. Suara teriakan, dentuman senjata, dan gelegar petir seakan menjadi simfoni akhir bagi tragedi malam itu. Bagas berdiri dengan tubuh penuh luka, napasnya tersengal, matanya membara. Di hadapannya, Tharik masih tegak, meski wajahnya penuh darah dan lebam. Mereka berdua sama-sama sudah kehabisan tenaga, namun amarah dan dendam membuat kaki mereka tetap berdiri. "Ini akan berakhir malam ini," desis Tharik, suaranya serak. "Benar," jawab Bagas dengan gigi terkatup rapat. "Tapi bukan aku yang jatuh, kau yang akan masuk tanah bersama semua pengkhianatanmu." Mereka kembali saling serbu. Tinju, tendangan, dan terjangan bercampur dalam pertarungan sengit. Tidak ada lagi strategi militer, hanya dua prajurit yang saling memperebutkan harga diri dan kebenaran. Setiap pukulan yang Bagas layangkan seolah membawa wajah Luki, seolah roh sahabatnya ikut menuntut balas. Hingga akhirnya, dengan teriakan penuh tenaga, Bagas menghantam rahang Tharik dengan pukulan terakhir yang membuatnya terhempas ke tanah berlumpur. Tharik terkapar, tubuhnya tak lagi mampu bangkit. Nafasnya berat, matanya setengah terbuka. Ia mencoba bicara, namun darah keluar dari mulutnya. "Semua sudah terlambat, kau tidak tahu seberapa besar ini semua." Bagas menggenggam kerahnya, berteriak di tengah hujan. "Katakan siapa lagi yang terlibat. Katakan sebelum kau mati." Tapi Tharik hanya terkekeh lirih. Mayor Hendra hanyalah permulaan, lalu kepalanya terkulai, tubuhnya lemas, mati di tangan malam. Sementara itu, Jenderal Ardiansyah yang masih bertahan meski peluru bersarang di bahunya, mencoba menahan prajurit-prajurit yang masih setia pada Surya dan Hendra. Beberapa prajurit mulai goyah,
bahkan ada yang menurunkan senjata. Ardiansyah, dengan suara lantang meski penuh darah, berkata, "Lihatlah, ini yang kalian bela? Pengkhianat yang menjual darah saudara kalian sendiri? Ingat sumpah kalian. Kalian prajurit bangsa, bukan pembunuh bayaran." Suara itu menggema di antara hujan dan api. Banyak prajurit yang terdiam, beberapa mulai mundur. Namun Hendra tetap berdiri di tangga, wajahnya dingin, jas hujan hitamnya berkibar tertiup angin. Ia bertepuk tangan perlahan. "Bagus sekali, Ardiansyah. Kata-katamu masih tajam seperti dulu. Tapi sayang, semua sudah terlambat. Kau pikir dengan mengalahkan Tharik, kebenaran akan terungkap? Tidak. Di atas aku, masih ada yang jauh lebih berkuasa. Mereka tidak akan membiarkanmu hidup untuk membuka aib ini." Ardiansyah menatap tajam. "Hendra, kau sudah menukar kehormatanmu dengan jabatan. Kau sudah lupa siapa dirimu. Dan malam ini, aku akan mengakhiri pengkhianatanmu." Hendra tersenyum dingin, lalu mengeluarkan pistol peraknya. "Coba saja." Bagas yang baru saja menjatuhkan Tharik berlari ke arah Ardiansyah. Tapi Hendra lebih cepat. Ia mengangkat pistol, menargetkan ke arah sang jenderal. Dor! Peluru meluncur, tapi secepat kilat Bagas menerjang, menabrak Ardiansyah hingga keduanya jatuh ke tanah. Peluru meleset, hanya menyobek udara malam. Bagas bangkit dengan wajah penuh amarah. "Hendra, cukup sudah. Malam ini kau yang harus tumbang." Ia meraih senapan yang tergeletak, tapi sebelum sempat menembak, Surya yang pincang karena tertembak kakinya mencoba menyerbu. Bagas menangkis, menendang Surya hingga terhempas ke tanah. Surya meraung, kehilangan senjata. Hendra menembak lagi. Kali ini pelurunya menghantam bahu Bagas. Tubuhnya terhuyung, tapi ia tetap berdiri. Matanya tak pernah lepas dari wajah Hendra. Dengan darah yang mengalir, Bagas mengangkat senjata dan menembak sekali. Peluru itu menembus dada Hendra. Wajahnya yang tadinya penuh kesombongan berubah pucat. Pistol peraknya terlepas, tubuhnya terhuyung mundur, lalu jatuh tergelincir di tangga, menghantam tanah dengan keras. Hendra terkapar di genangan lumpur, matanya menatap kosong ke langit. Mulutnya berusaha bicara, tapi tak ada suara keluar. Api dari gudang menyinari wajahnya yang kini tak berdaya. Hening sejenak menyelimuti markas. Suara baku tembak mereda, hanya tersisa hujan deras dan api yang masih menjilat gudang. Prajurit-prajurit yang tersisa menurunkan senjata. Beberapa mendekati Jenderal Ardiansyah, menolongnya. Bagas, dengan tubuh penuh luka, berdiri terengah-engah. Ia menatap Hendra yang mati, lalu ke arah tubuh Tharik yang terkapar. Perlahan ia mendekati Ardiansyah yang masih terbaring lemah. "Jenderal, kita berhasil," ucapnya lirih. Ardiansyah tersenyum tipis, darah masih menetes dari bibirnya. "Belum, Bagas, ini baru permulaan." Hendra memang jatuh, tapi di atasnya masih ada bayangan yang lebih besar. "Jangan berhenti, demi Luki, demi negeri ini." Bagas menggenggam tangan sang jenderal erat-erat. Air matanya bercampur dengan hujan. "Aku bersumpah, aku tidak akan berhenti." Fajar menyingsing. Api di gudang akhirnya padam. Asap hitam membumbung tinggi. Di halaman markas, jenazah Tharik, Surya, dan Hendra sudah ditutup kain. Prajurit-prajurit lain duduk terdiam, wajah mereka penuh penyesalan. Bagas berdiri tegak, meski tubuhnya penuh perban. Di sampingnya, Ardiansyah dibawa dengan tandu ke rumah sakit militer. Sang jenderal masih hidup, meski kritis. Sebelum masuk ambulans, Ardiansyah menoleh sekali lagi ke arah Bagas. "Ingat sumpahmu, Bagas," katanya lirih. Bagas mengangguk mantap. "Aku tidak akan mundur, Jenderal." Ambulans pun melaju, meninggalkan markas yang masih dilingkupi bau asap dan darah. Bagas berdiri seorang diri, menatap ke langit yang mulai terang. Dalam hatinya, ia tahu ini belum berakhir. Luki sudah pergi. Tharik, Surya, dan Hendra sudah tumbang. Tapi bayangan besar di atas mereka masih menunggu, seperti monster yang bersembunyi di balik tirai kekuasaan. Dan Bagas bersumpah, meski harus melawan badai yang lebih besar, ia akan terus maju. Karena darah Luki dan kehormatan prajurit tidak boleh pernah dikubur oleh kebusukan.